Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Idul Adha 1445 Hijriah rahimani warahmukumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melaksanakan ibadah yang mulia yaitu salat Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmakumullah, ketahuilah bahwasanya hari ini merupakan hari yang termulia di atas muka bumi ini. Rasulullah SAW pernah bersabda, afdalul ayyami indallah yaumun nahar wa yaumul qar. Hari yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah adalah hari An-Nahar, hari penyembelihan hewan kurban, yaitu hari raya Idul Adha, dan juga 3 hari setelahnya yaitu hari Tasyrik. Dan ma'asal muslimin, ketahuilah bahwasanya hari raya Idul Adha merupakan salah satu dari 2 hari raya yang dimiliki oleh umat Islam dalam setahun. Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali masuk ke kota Madinah, beliau mendapati penduduk kota Madinah merayakan 2 hari raya jahiliyah. Maka Rasul bersabda, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma Idul Adha wa Idul Fitr. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah menggantikan untuk kalian wahai umat Islam 2 hari raya yang lebih baik darinya, yaitu hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hari-hari kita. Ma'asal muslimin, hadir khutbah Idul Adha 1445 Hijriah rahimani warahmukumullah. Ketahuilah bahwasanya hari raya Idul Adha penuh dengan pelajaran-pelajaran berharga. Namun yang paling utama dan yang pertama yang harus kita pahami bahwasanya hari raya Idul Adha mengajarkan kepada kita tentang at-tauhid, bagaimana
mengesahkan Allah dalam ibadah. Hari Raya Idul Adha sangat kental dengan pelajaran at-tauhid. Bagaimana seorang hamba, seorang muslimah harus menyerahkan semua ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak, mulai pagi tadi gema takbir berkumandang di seluruh penjuru negeri yang kita cinta ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. Tahukah kita apa arti Allahu Akbar? Apa arti Allah? Kata seorang sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan Allah artinya Dzul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqi jami'an. Allah artinya zat yang diibadahi dan disembah oleh makhluk-makhluknya. Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka konsekuensi ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, harus hati bergantung selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak memohon perlindungan, pertolongan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakan wahai Nabi Muhammad, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Kalau kita sudah meyakinkan diri kita Allahu Akbar, maka tidak ada yang perlu kita takuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fala takhshahum wakhshawni. Jangan takut kepada manusia, takutlah kepada aku. Tidak boleh kita berharap kecuali hanya kepada Allah. Wa ila rabbika farghab. Kepada Rabbmu-lah hendaklah engkau berharap. Tidak boleh kita tawakal bergantung kecuali hanya kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada zat yang maha hidup yang tidak akan pernah mati. Ini makna Allahu Akbar. Harus betul-betul menyerahkan semua ketergantungan kita hanya kepada Allah. Dan ditegaskan lagi lewat kalimat tauhid, la ilaha illallah. Yang mana arti yang benar dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Rasulullah SAW ketika mentafsirkan apa arti la ilaha illallah, beliau mengatakan ta'budullah wala tusyriku bihi syai'an. Engkau wajib beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik, jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Karena Allahu Ahad, Allah Maha Esa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami memohon pertolongan. Inilah makna la ilaha illallah yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri seorang muslim dan muslimah. La ma'buda bihaqqin illallah. Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu kata Allah, sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah sesembahan yang batil. Maka serahkan semua ibadah kita kepada Allah. Doa itu ibadah. Tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Jangan berdoa kepada malaikat, jangan berdoa kepada nabi, jangan berdoa kepada para wali. Berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid itu semuanya milik Allah, maka jangan berdoa kecuali hanya kepada Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li ibadati hal ta'lamu lahu samia. Langit dan bumi itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahilah Allah dan bersabarlah dalam beribadah kepada Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruka fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin. Jangan berdoa kepada makhluk yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat.
Dan jika engkau tetap minta tolong, berdoa kepada makhluk, maka engkau termasuk orang-orang yang dolimin alias musyrikin. Na'udzubillahi min dalik. Inilah ma'asal muslimin, kalimat tauhid la ilaha illallah yang setiap muslim mengharapkan agar dia menutup hidupnya dengan kalimat tauhid. Rasul SAW bersabda, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah, diktilah orang yang mau meninggal dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Fa innahu man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Karena barang siapa yang akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita husnul khatimah, dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan kata para ulama, al-insan mata ala ma asya alaih. Orang itu mati sesuai dengan kehidupannya dahulu. Kalau hidupnya dimakmurkan, dipenuhi dengan tauhid, hanya mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik, maka insya Allah dia akan mengakhiri hidupnya dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itulah pelajaran tauhid yang dikumandangkan oleh setiap muslim muslimah di hari-hari seperti ini. Dan sungguh sangat indah ucapan tersebut. Namun alangkah indahnya kalau itu dipahami dengan baik dan benar dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asal muslimin, barusan kita melaksanakan salah satu ibadah yang mulia, yaitu salat Idul Adha. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Salat merupakan salah satu ibadah, maka wajib diserahkan hanya kepada Allah. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu hanya kepada Allah, dan sembelihlah hewan korban untuk Rabbmu. Salat wajib kita serahkan hanya kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dalam keadaan lurus, hanya mengesahkan Allah dalam ibadah, tidak berbuat syirik, wa yuqimus shalah, dan mereka mendirikan salat yaitu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang melaksanakan salat untuk selain Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta alam. Maka ma'asal muslimin, serahkan ibadah kita hanya kepada Allah. Dan inilah yang selalu kita ikrarkan setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami memohon pertolongan. Kemudian ma'asal muslimin, di hari inilah mulai disyariatkan penyembelihan hewan kurban. Dan Allah tadi berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Kata sebagian ulama tafsir, ayat ini berkaitan dengan salat Idul Adha dan penyembelihan hewan korban. Salatlah untuk Rabbmu. Kemudian setelah salat baru menyembelih hewan korban. Dan Allah mengatakan tadi salat harus untuk Allah. Demikian pula menyembelih hewan kurban harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena penyembelih hewan kurban termasuk ibadah yang sangat mulia, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh menyembelih hewan kurban untuk ditujukan kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, atau kepada tempat-tempat keramat. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat
orang-orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan ma'asal muslimin, perbuatan syirik seperti ini masih banyak menyebar di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagian kaum muslimin ketika mau membangun rumah, menyembelih ayam, ditanam di tanahnya tersebut untuk para penunggu-penunggu tanah tersebut atau untuk jin-jin. Sebagian kaum muslimin mengorbankan kerbau, kambing, kepalanya diserahkan kepada penunggu kuburan keramat, pegunungan ataupun lautan. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ini yang diancam Rasulullah SAW. La'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Dan ma'asal muslimin, ketahuilah bahwasanya penyembelihan hewan kurban termasuk warisan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala banyak mengkisahkan bagaimana intisari kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kisah dakwah beliau kental dengan pelajaran at-tauhid. Allah berfirman, wa id qala Ibrahimu li abi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari yang kalian sembah kecuali yang menciptakan diriku. Demikian pula beliau berkata, wa id qala Ibrahimu li abihi azara atatakhidu asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai tandingan-tandingan bagi Allah? Sesungguhnya aku melihatmu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Bahkan Ibrahim lebih keras dari itu mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Allah berfirman, sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan sesungguhnya kami berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami mengingkari perbuatan syirik kalian, kami mengingkari kalian, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah pelajaran berharga di Hari Raya Idul Adha ma'asal muslimin yang selayaknya untuk kita pahami, untuk kita pegang erat sampai mati, yaitu pelajaran at-tauhid, yang mana dengan tauhid kita akan bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Rasul SAW bersabda, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa mati dan dia tahu bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka dia akan masuk surga. Dengan tauhid kita akan menggapai syafaat Rasul di hari kiamat. Rasul bersabda, as'adun nasi bisyafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan betul-betul murni dari dalam lubuk hatinya mengesahkan Allah dalam ibadah. Dan ma'asal muslimin, dengan tauhid inilah umat Islam akan jaya. Dengan tauhid inilah umat Islam akan bisa mengalahkan orang-orang Yahudi. Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa la yubadilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Yang artinya Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang beramal soleh untuk Allah menjadikan mereka sebagai khalifah,
pemimpin di atas muka bumi ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengokohkan agama yang Allah ridhoi bagi mereka. Dan Allah rubah ketakutan mereka dengan keamanan. Syaratnya kata Allah, ya'budunani, mereka harus beribadah kepadaku saja, tidak berbuat syirik kepadaku. Maka selama kaum muslimin masih menyekutukan Allah dalam ibadah, menyekutukan Allah dengan malaikat, dengan nabi, dengan para wali, dengan jin-jin, maka tidak mungkin Allah turunkan kemenangan. In tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, Allah menolong kalian. Jika kalian menolong tauhidullah, Allah pasti menolong kalian. Dan saya tutup khutbah Idul Adha 1445 Hijriah ini dengan sabda Rasul dalam Sahih Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilan muslimun al-yahud fayaktulahum muslimun. Tidak akan tegak hari kiamat sampai kaum muslimin akan memerangi orang Yahudi, dan kaum muslimin akan membunuh orang-orang Yahudi. Fayahtabi al-yahud min warail hajar wasyajar. Orang Yahudi akan bersembunyi di balik bebatuan dan pepohonan. Fayakulul hajar wasyajar. Bebatuan pepohonan akan berbicara, ya Abdullah, ya Muslim, hada Yahudi wa yuqtalhu. Wahai Abdullah, wahai orang-orang yang menyembah hanya kepada Allah, yang mengesahkan Allah dalam ibadah, wahai manusia-manusia yang bertauhid, wahai Muslim, bukan Muslim sekedar KTP, namun Muslim yang istislam lillahi bitauhid, yang menyerahkan ibadahnya hanya kepada Allah. Wahai Abdullah, wahai Muslim, ini di belakangku ada orang Yahudi, maka bunuhlah dia kecuali pohon al-gharqad. Maka ma'asal muslimin, kembalilah kepada at-tauhid, kembalilah kepada makna yang benar dari la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan dan mewafatkan kita di atas tauhid dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka dajjal waj'al hadal balada aminan wa sara biladil muslimin. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi Palestin. Allahumma ahlikil yahudal mujrimin. Allahumma syatit samlahum wa farik jam'ahum waj'al kaidahum fi nuhurihim ya rabbal alamin. Allahumma mujriyas sahab munzilal kitab hazimil azab ihzimil yahud ajilan ghair ajilin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa kullu amin wa antum bi khair. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumul khairan. Aqulu qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.